antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ini. Semoga langkah ayunan kita mendapat ridho-Nya. Amin. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istrinya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa ikut mengikuti syariat sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Bu Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Walaupun harusnya jadwal Pak Ustadz Wahyu ya ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa menghadirkan Bu Ella. Semoga kita difahamkan agama oleh Allah. Kita bisa mendengarkan paparan ilmu yang akan diberikan oleh guru kita. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Gak ada ngaji dulu. belum ada. Harus belajar dulu sama Ya. hasilnya biar. Iya, nanti insya Allah ke depan. Tes. Satu, tes. Baiklah ibu-ibu, ini live-nya di FB ya. Nanti dari FB itu suka ditarik ke YouTube ibu-ibu. Jadi nanti kalau mau lihat lagi di YouTube, klik aja Ella Kamilawati ya. Kalau udah nonton, di like, di komen, so komennya apa. Di subscribe biar yang nontonnya tambah banyak, nanti kita bisa lihat lebih banyak lagi ceramahnya ya. Baiklah kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita sekalian pagi ini dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Bu ya semua? Insyaallah. Sehat lahirnya, sehat batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini bisa membimbing langkah kehidupan kita senantiasa ada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Atas izin Allah juga ibu-ibu, jadwalnya harusnya Ustadz Wahyu, tapi saya didadak kok bisa ya. Kok bisa. Karena sebenarnya saya juga harusnya berangkat ke Jatinangor, sama tugasnya seperti Ustadz Wahyu. Cuman karena saya sudah ada jadwal 2 hari ini, tadi tidak bisa dibatalkan. Jadi ini jadwal ke pesantren seharusnya ya, diliburkan. Kemudian para asatid itu berangkat ke sana dengan murid-murid. Nah, jadi saya kosong, pas di kontak itu kosong, jadinya bisa ke sini. Oh ini milik orang Cikares, begitu ya. Mudah-mudahan ada barokahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Juga sebelumnya ya, sebelum menyampaikan, minta dirutinkan di sini. Tapi kalau dirutinkan itu harus mengikuti jadwal saya. Dan yang pagi-pagi itu yang agak kosong antara pukul 8 sampai pukul 12 itu hari Selasa ibu-ibu. Kalau saya rutin di sini 1 bulan 1 kali, tapi hari Selasa ibu-ibu bisa nggak hari Selasa? Bisa tidak? Kalau waktunya ditentukan di sini, aduh saya tidak bisa, susah ya. Jadi harus di celah-celah itu hari Selasa. Nah Selasanya itu kan ada Selasa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Mau pilih yang mana ibu Selasanya? Yang mana? Yang ke-1 bisa? Selasa ke-1?
Kalau Selasa ketiga saya ke PD ya, Selasa ketiga ke PD Persisi Kabupaten Bandung, Selasa kedua ke Asopia, sorenya siangnya ya. Nah berarti antara 1 dan 4. Mau yang mana? Ke 1. Mangga, ke 1. Ke 1 aja. Iya. Insya Allah ya. Hari ke Selasa ke 1 insya Allah tiap bulannya kita bertemu di sini ya Bu ya. Nanti Ibu kalau mau bahasan apa request aja. Ibu Ella mau bahasan ini silahkan ya. Nanti insya Allah saya akan mengikuti keinginan ibu-ibu saja. Mau pembahasan tentang apa gitu. Tapi jangan pembahasan tentang masak memasak, jangan. Bu Ella nggak bisa masak memasaknya ya. Itu jadi insya Allah nanti akan saya tandai ya di kalender saya bulanan, yaitu hari Selasa ke 1 tiap bulannya pada pukul 10 ya, pukul segini. Mudah-mudahan kita semua diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan juga semangat yang tinggi untuk tetap menambah ilmu kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu-ibu, untuk kali ini yang akan dibahas judulnya itu tentang hati. Ya Bu ya, tentang hati. Hati itu salah satu anggota tubuh kita, tapi dia itu sembunyi di dalam tubuh kita itu ya. Beda dengan tangan, tangan tuh kelihatan. Kalau tangan kotor kelihatan Bu? Kelihatan. Kaki kotor kelihatan. Muka kita kotor kelihatan. Jadi tinggal dibasuh aja pakai sabun. Tapi kalau hati kotor kelihatan enggak? Enggak, nah itu susahnya ya. Makanya kita akan mengkaji hati kita yang sering dilupakan barangkali. Padahal hati itu bagian dari sentral ya. Kalau hatinya benar, maka akan benar semuanya. Hatinya bagus, akan bagus semuanya. Berarti bagaimana caranya membasuh hati? Karena kalau tangan mudah membasuhnya, tapi membasuh hati itulah yang sulit ya. Maka di sini akan dibahas insya Allah. Nanti kalau Ibu di belakang mau bertanya boleh ya. Mangga bade bertanya. Insya Allah dari bahasan yang ini mangga, atau dari luar bahasan juga boleh ya. Mangga, yang pertama ini ada hadis Bu, sebenarnya panjang banget hadis ini, tapi saya ambil bagian akhirnya saja yang ada sangkut paut dengan judul, yaitu hati ya. Di sini ada titik-titik, titik-titik itu maksudnya sebelumnya ada redaksinya panjang sekali ya. Nah di bagian akhirnya ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ida solahat solahal jasadu kulluhu wa ida fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Nah di belakangnya ada muttafaqun alaih, yang meriwayatkannya itu adalah Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Jadi duet antara Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan nama sahabatnya adalah Anin Nu'man bin Bashirin, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ya. Nah ini artinya ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu, yang dibahas tubuh manusia. Kenapa tidak tubuh binatang? Binatang nggak harus dibahas, karena binatang itu diciptakan tidak diperintah beribadah, ya kan? Nah itu muning segitu agungna, tadi pirang sujud, ya. Sapi segitu besarnya tidak diperintah untuk bersujud. Demikian juga jerapah, tinggi banget, tapi nggak diperintah untuk bersujud. Tapi anehnya mereka itu tidak diperintah sujud, tapi mereka bersujud setiap saat. Nah inilah yang bikin kita ngiri gitu ya, kok bisa ya? Kalau binatang itu tidak diperintah untuk bersujud, tapi bisa bersujud. Makanya digambarkan di ayat Al-Quran itu sajada lahu mafis samawati wal ard, atau yasjudu lahu mafis samawati wal ardi. Bersujudlahu kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ma fis samawati wa ma fil ardi. Apapun yang ada di langit dan di bumi. Nah, apapun. Jadi kata-kata ma itu ditujukannya kepada binatang, kepada benda-benda. Jadi jangan dikira Bu, bulan bersujud, matahari bersujud ya. Yang susah bersujud itu siapa? Manusia. Padahal manusia diperintah untuk bersujud. Makanya kita harus menjadi orang-orang tong nuliwar, jadi orang-orang tenu bager anu nurut ya. Makanya kita siap untuk bersujud. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam Ibu bersujud? Tidak ketinggalan salat malamnya? Insyaallah, alhamdulillah ya. Yang ketinggalan juga ada, tapi tengah cung da isina ya begitu. Mudah-mudahan ke depan terus ingin sekali bersujud. Coba bayangkan ya, sholat 11 rakaat, bersujudnya berarti 22 ya. 11 kali 2 kan satu rakaat itu sujudnya 2 kali. Jadi 11 kali 2 22 kali bersujud, Masya Allah ya. Masa iya kita tidak dekat dengan Allah kalau kita tetap bersujud seperti itu. Nah, teka bujang tawangi-wangi nate pagi-pagi kan ada sholat duha ya.
Insya Allah di papa iku ibu ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Mana no kamu? Nah biasa seperti itu, nggak aneh. Gak aneh. Bu Ella kemarin ceramah di mana? Coba di Cirebon waktu hari Ahad kemarin. Ditanyakan hal yang sama. Ibu di sini di Cirebon. Ibu-ibu ngambilnya yang mana sih? Kalau sholat duha 2, 4, 6, 8. 2 katanya. Jadi orang Cirebon sama orang Cikeres sama jawabannya seperti itu ya. Artinya kalau karena ibadah mah hoyong pak alit-alit. Pami kana tuangan hoyong pak agung itu bedanya ya. Tapi insya Allah seiring dengan waktu kita akan betah sholatnya, betah saumnya, betah ibadahnya, insya Allah ya. Nah ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Di garis bawahi segumpal daging. Jadi intinya Rasulullah akan menjelaskan nggak gede-gede banget sih, ya. Itu yang wujudnya hati itu nggak gede, segumpal daging aja begitu. Dimana udah kecil nyumput di dalam tubuh kita gitu ya. Tapi yang segumpal daging itu ini menentukan sekali. Nah takdir kita tuh, takdir yang namanya tangan, kaki, mata, telinga dan semuanya itu bergantung sekali nasibnya terhadap segumpal daging itu. Kenapa? Karena di sini disebut apabila ia bersih ya. Kalau hatinya bersih, nah ibu-ibu saya boleh tanya ke ibu-ibu di sini udah pada bersih hatinya? Insya Allah ada naon deui atunya. Mau ngejawabnya naon deui atunya. Coba kalau ibu, Bu Ella baru tanya ya, baru tahu ya saya itu Cikeres paling bersih gitu loh hatinya. Tete dipengker anu ngawalan pret gitu. Siapa beri coba jebri pret, tete naon mitohana gitu. Jadi kita nggak bisa ya langsung mengaku bahwa saya itu udah bersih loh hatinya, enggak. Tapi harapan dan doa emang seperti itu. Nah makanya ibu kenapa hadir di pengajian kayak begini? Untuk membersihkan hati. Sok akan beda adanya ibu sebelum pengajian dan sudah pengajian, beda banget keadaan hati itu ya. Makanya orang isi hatinya supaya bersih, diisi saja terus dengan apa? Dengan keterangan-keterangan, maka imannya akan naik ya. Kemudian takwanya juga akan naik insya Allah ya. Nah apabila ia bersih, maka bersih pula lah seluruh tubuh. Nah itu tuh sentranya itu. Jadi kalau hatinya bersih, ya nggak ada dosa-dosa di situ, nggak ada plek-plek hitam dari dosa-dosa itu. Maka ibu-ibu bersih hatinya, bersih aja dalam segala sesuatunya. Punya tetangga rumahnya gede, kita malah ngiring alhamdulillah ya Allah, itu Allah ngasih rezeki kepada tetangga saya luar biasa, mudah-mudahan barokah. Nah itu hati yang bersih. Kalau yang satu lagi lihat mobil mewah, lihat rumah mewah, malah naon coba jebi di mananya manehna menang duit punten sabaraha kitu gajina. Nah gitu tuh. Suka ada orang yang kayak gitu, gak bersih itu hatinya. Kenapa? Hatinya penuh ku rasa hasud. Naudzubillahi min dzalik, gak boleh ya. Jadi siapa yang bisa membersihkan hati itu? Ya kita lah. Kalau kita gak bisa membersihkan, sahadoin nu bade ngabersihkan coba. Allah enggak, Allah menunggu sikap kita. Jadi kita bersihkan oleh diri kita sendiri hati itu ya. Nah apabila bersih hati itu, maka bersih pula lah seluruh tubuh, seluruhnya garis bawahi. Kalau seluruh berarti semualah yang ada di dalam tubuh kita itu seluruhnya ikut tunduk kepada hati yang tadi. Maka tangan ini mau dipakai apa? Kalau hatinya bersihnya dia mau ibadah tangannya. Kayak ibu sekarang pegang selembar kertas sebenarnya, tapi kertas ini berisi dalil-dalil di sini, dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ketika diterangkan oleh Bu Ella seksama, diperhatikan dari awal sampai mengerti apa sih maksud dari ayat ini. Ini punya pahala, punya. Jangan dikira ini hati kita, ini tangan kita punya pahala. Megang selembar kertas aja. Suruh Bu Ella tesok garis bawahi. Ibu-ibu narurut ada babari bireng ngaguratan seperti itu. Makanya kalau belajar sama Bu Ella jangan ditinggal itu pulpennya ya. Pulpennya harus ada. Itu satu. Yang keduanya kadang ada ketikan yang salah misalnya. Namanya juga manusia, ngetiknya salah, nanti dibetulin. Ini Bu betulkan, ini salah nulisnya kan kayak begitu ya. Jadi wajib bawa pulpen. Bu Ella tegaduhnya nginyume ka incu, ada incu banyak. Ujang namut pulpen, mama nenek bade diajar ngaos di mana sareng Bu Ella seperti itu ya. Kenapa? Karena ini tangan-tangan di hadapan Allah itu akan bersaksi, Ibu. Waktu kalimuna aidihim, dan kamu itu akan berkata, akan bertanya, bercerita, ngalaporkeun naon nu dilakukeun ku tangan-tangan kita itu. Nah, ini juga nanti akan dilaporkan tangan kita itu ya. Pakai membelai anak kita, membelai anak yatim, ibu itu akan dilaporkan. Jadi tangannya akan beres semuanya sikapnya ya. Kaki juga seperti itu dan yang lainnya.
Tapi apabila ia rusak, garis bawah kita, segumpal daging terusak malah, aduh gimana ini? Kalau hatinya rusak yang kayak gimana? Siga tadi geningan, tetangga bengar, kakak amal, aneh ya. Harusnya punya tetangga kaya itu senang, ini mah malah amal. Kayak nuding-nuding, kayaknya dia korupsi ya, tunggu tangga mainnya gerak, dicor polisi, naon gara so tahu nyebutnya seperti itu. Kenapa? Karena terjauh dari hatinya naon hasud ya. Hasud itu kalau disingkat SMS, apa SMS? Apa SMS? Susah melihat orang senang melihat orang susah. Kan gitu nu goreng hati teh. Mudah-mudahan di Cikares nggak ada yang begitu. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sadar benar kenapa batur benghar apa oleh Allah dicatatnya seperti itu. Diberikan hartanya lebih banyak daripada kita, tapi mungkin kita diberi kelebihan yang lain dan beda dengan mereka. Dan Allah itu tidak membuat hambanya sempurna, tidak. Ketika diberi kekurangan, dia pun akan diberi kelebihan. Bu, kita bisa belajar dengan keadaan Putri Aryani. Pernah lihat Putri Aryani? Yang dia kompetisi nyanyi di luar negeri sana di Amerika, ibu-ibu. Ketika di Indonesia kurang dihargain itu, malah sering mau di cancel karena apa? Tunanetra. Tapi ketika tampil di sana, waduh, itu yang namanya ibu-ibu sorak-sorai. Kenapa? Karena salut dengan keadaannya. Ternyata Allah cabut penglihatannya itu karena buta. Tapi Allah berikan kecerdasan yang lain. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Ibu-ibu ngapalin Al-Quran, hafal juga, tahfidz dia itu. Kemudian doa-doa juga seperti itu. Nyanyi, ibu-ibu suaranya bagus banget. Kemudian dia ngarang sendiri lagunya itu dan main musik sendiri. Coba hitung kekurangan dan kelebihannya. Ibu-ibu sampai merinding kita. Dan semua orang menjanjikan, oh ini luar biasa, sampai ibu-ibu kasohor trending sadunya waktu itu ya. Jadi kita berpikir, oh iya, kalau kita punya kekurangan, insya Allah satu waktu Allah memberi kelebihan itu ya. Dan pada akhirnya kalau lebih jangan sombong, kalau kurang jangan drop, jangan kecil hati. Kan aya anu ibu-ibu batur apa ieu teh apa Gusti, adik-adik nasib teh kieu-kieu maotkeun we atuh abdi teh sakalian nah jelek banget itu pikirannya. Batur mending ngapalkeun teh babari apal adik-adik poho deui maotkeun we abdi teh sakalian, jangan itu ya. Jadi ibu-ibu yang kekurangannya sabar, ikhlas ya dan ikhtiar. Kemudian kelebihannya juga kita tidak boleh sombong. Karena Allah memberikan semua itu sebentar saja. Nanti ketika Allah suruh cabut ya cabutlah. Jangankan kepintaran, jangankan harta, bahkan nyawa pun ketika mau dipisahkan ya dipisahkan saja berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang berpikir, mau apa hidup ini ya? Hidup dengan kekurangan tapi takwa, bagus ya. Jangan sampai hidup dengan kelebihan tapi kafir, jangan atuh. Ketakwaan bawa di mana-mana. Makanya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dina 187 surat Al-Baqarah. Dan berbekallah kamu. Allah menyuruh kita berbekal, mawa bekal. Apa itu bekal? Sok bekal mah apa saja. Tapi fa inna khairaz zadit taqwa. Yang terbaik dari bekal itu adalah ketakwaan. Jadi kita miskin berbekal takwa bakal bagus. Kita benghar berbekal takwa bakal bagus. Jadi takwa itu harus menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya insya Allah. Maka Bu, ketika rusak hati itu, maka rusak pula lah seluruh tubuh yang tadi. Jadi ini tangan dipakai apa? Dipakai dosa. Kaki juga seperti itu. Apa saja yang dimiliki oleh dia itu malah terjunnya kemana? Karena dosa deui, kesalahan deui. Kenapa? Karena hatinya yang mengemudikannya itu sudah rusak hatinya ya. Rusaknya yang mana? Yang penuh dengan dosa-dosa Bu. Hati tadi kayak hasud dosa. Kalau ini misalnya belikan dosa tidak? Belikan tepayaan mas punung digetrek-getrek sakadik abdi moal ka pangaosanon kasinggung kusakus ibu nya akhirnya tidak hadir lagi ibu jelek teh upami jalmi belikan jelek berarti hatinya itu harus dibersihkan. Jangan justru jadikan itu penyepret kanggo diri. Kalau misalnya kita dikritik orang, oh ini penyepret loh. Kita simpulkan ini supaya saya lebih baik. Nurut ketika diemotan karena kesayangan, jangan belikan. Kalau belikan nanti nggak ngerti-ngerti lah. Surah Allah kapan dapat hidayahnya? Padahal hidayah itu harus dicari oleh kita sendiri, bukan
oleh orang lain, Bu ya. Insya Allah kita hadir ke sini siap untuk mendengarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ada yang hadis juga, karena Bu Ella menyampaikan bukan dari diri sendiri, dari Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu yang datang ke majelis taklim teh seperti mobil yang rusak masuk ke bengkel, seperti itu, ya. Itu mau dibaguskan kan si mobil teh, benar kan? Iya, dibetulkan apa-apanya, tapi untuk dibetulkannya itu ada yang ditakol, ada yang digusruk gitu kan, ada yang digimanain di bengkel teh, tapi pas keluar dari bengkel itu si mobil cantik kembali, betul nggak? Seperti itu. Jadi ibu juga seperti itu. Kita mungkin banyak kekurangan, ya. Pas masuk ke sini kita seperti di bengkel, ada yang ditakol, ada yang digusruk, ada yang gimana. Tapi setelah keluar dari masjid ini ibu akan cantik hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu. Nah, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Nah, di belakang akan dijelaskan naon teh sagumpal daging teh. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Oh, jadi yang dibahas tadi adalah hati. Mulai kita berpikir, ya Allah, hati saya udah bersih gak sih? Gitu. Hati saya jangan-jangan masih bobolokot dosa. Jangan-jangan hati saya masih ngegeblek gitu, hitam. Kenapa? Karena ada dosa-dosa itu. Jadi kita berpikir, karena kalau kita melakukan hal-hal yang jelek itu berarti masih ada dosa di dalam hati. Nah, akan ada terus, makanya harus dibersihkan terus. Karena kan manusia tidak ada yang lepas dari dosa. Benar, Bu? Nah, Ibu kantos nggak ada mal dosa? Sering. Tuh kan ditanya kantos sering jawabannya. Berarti emang sih kita salah ngomong. Pernah salah ngomong? Pernah salah melihat, salah mendengar, salah bertindak, salah pemikiran. Kan itu bisa terjadi dalam kehidupan itu. Makanya ilmu harus ada. Nanti kok ilmu dikenyet ketika kita salah. Oh ini salah, tinggalkan. Oh ini benar, lanjutkan. Nah itu dikemudikannya dengan hati. Makanya sentral dalam tubuh kita yaitu hati. Itu harus benar-benar bersih, ya. Mudah-mudahan kita pandai membersihkan hati tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ibu-ibu yang di bawah ada Al-Quran surat Az-Zumar, ya, surat ke-39 ayatnya ke-22. Kita sudah ta'awud langsung ke ayatnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Betulkan. Ini bukan robbah tapi robbi. Nya na di luhurna patahna digentos ka pengkar. Mir robbi. Dina luhuran ro-nya ada tasdid juga. Mir robbi, ya. So, jadi dina ro ada tasdid dari min, jadi mirro itu disebut idgham bila gunnah. Kemudian rabbih bukan rabbah, ya, rabbihi. Diberhentikan jadi mir rabbi. Coba diulangi lagi. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul tinalun kanali ayat tasdid fawailul, ya. Iya, fawailul li idgham bila gunah juga, ya, tanwin menghadapi li. Enggak. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya, garis bawahi, yang dibukakan hatinya. Jadi kalau ada kata-kata ini si hati teh bisa buka, bisa nutup. Leres teh, Bu? Kayak pintu aja bisa buka, bisa nutup. Malah ada lagu gini, kukuring dibuka, ku anjen ditutup. Lagu siapa itu? Apa karena lagu gitu. Iya, Nining Meida gitu, ya. Nih, kukuring dibuka, ku anjen ditutup tuh. Buka tutup, lepas engsel. Nah, naon cenah gini lagu tanya. Jadi hati itu kayak begitu, kayak pintu. Oh,
Jadi kalau ibu mau memasukkan hidayah, buka dong pintunya, gitu kan? Kalau hidayah sudah datang, malah ibu nutup saja pintunya, nggak bisa masuk atuh. Berarti ketika ibu datang ke masjid ini, buka pintunya lebar-lebar ya. Karena di sini banyak sekali keimanan yang harus masuk ke dalam hati ibu itu. Keimanan, ibu keikhlasan ya, kesabaran itu harus masuk semua, bagian dari keimanan. Nah sementara yang kotor-kotornya dari dalam itu harus dibuka juga pintunya supaya bisa keluar. Nah keluar tina panto teh tanu tadi julid ya, julid, belikan, sirikan, keluarin tuh dari hati. Berarti yang jelek keluar dari hati, yang bagus masuk ke dalam hati. Berarti jadilah hati kita itu bersih. Mau begitu? Mau. Berarti kita siap untuk membuka dan menutup. Kalau menutup Bu Ella kenapa ditutup? Iya, ketika mau ada kedurhakaan, mau masuk hati kita, tutup, cepat-cepat tutup pintunya. Supaya apa? Supaya tuh kesalahan tidak masuk ke dalam hati kita. Jadi kita pandai aja membuka. Kapan kita membuka hati, kapan kita menutup hati. Tergantung yang mau masuknya yang mana. Nah, kalau kita punya tetangga tukang ngomongkeun batur tuh, ibu-ibu tiba-tiba seneng ngomongkeun batur. Nah, ibu salah itu. Tutup pintu hatinya. Berarti ibu jangan ngomong dengan orang itu. Karena ibu tahu eta mah tukang ngomongkeun batur ya. Kalau kita gabung dengan mereka, maka kita akan terkontaminasi dengan keburukan itu. Tutuplah hati itu. Karena mana mungkin kesalahan dimasukkan ke dalam hati. Kalau di dalam hati kesalahan terus, nanti akan salah tangannya, salah matanya, salah pendengarannya, salah juga kakinya dan semuanya. Karena tadi hadisnya sudah didahulukan kan, bila mana hatinya bersih, bersih seluruh tubuhnya. Kalau hatinya rusak, rusak seluruh tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam? Saya boleh tanya, ibu sudah siap menerima agama Islam? Siap. Dari awal saja kita sudah diislamkan, gusaku indung orang ya. Ketika kita ada di rahim ibu kita dan ibu kita sudah muslimah, maka otomatis kita diislamkan teteh ku indung orang. Alhamdulillah. Sementara orang lain melahir dari wanita kafir, lahir dari wanita yang tidak mengenal Allah, lahir dari rahim seorang wanita yang durhaka, naudzubillah. Jadi dia ripuh ibu lahir ke dunianya, tapi kalau kita lahir dari seorang rahim yang sudah muslimah, masa ya kita tidak menjaga kemuslimahannya kita? Maka dijagalah seperti begini. Ibu menutup aurat dengan baik. Ini menjaga keislaman kita. Ibu mau ngaji Quran kan seperti itu. Ibu terus pintar tajwidnya? Belum. Mau hafal hurufnya? Belum. Jangan sakit hati, jangan lemah hati. Nah ini kan mau belajar terus ya. Makanya nanti satu waktu ibu-ibu misalnya Bu Ella membahas tajwid dong, boleh. Nanti satu waktu ya silakan ibu mau apa aja membahas tajwid. Oke misalnya. Nah seperti kita ngaji di sini nanti jelaskan tajwidnya apa, tajwidnya jelaskan. Nanti bahasannya diatur-atur aja supaya ibu dalam satu pertemuan itu bisa ini ya. Ingin dibahas tentang akhlak mangga. Tentang fikih ibadah mangga. Gimana sih caranya tahajud yang benar mangga. Nanti boleh ya. Kita akan terus mudah-mudahan Allah memberi waktu yang lama buat kita ya. Bertemu dan terus seneng karena tolab ilmu jadinya. Yang tadinya tidak ngerti akan jadi mengerti insya Allah ya. Nah kemudian untuk menerima agama Islam lalu dia mendapatnya duanya satu aja. Lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu. Nah, ini ada pertanyaan yang sebenarnya tidak harus dijawab tapi dimaknai ya. Jadi ada orang yang satu hatinya dibuka ya. Untuk apa? Untuk menerima agama Islam. Yang satu lagi hatinya membatu. Lalu ditanyakan oleh Allah, apakah akan sama orang yang hatinya terbuka untuk Islam dan hatinya menutup dan membatu? Jawabannya tidak akan sama. Yang bagus itu yang mana? Yang dibuka hatinya, siap untuk mendengarkan ini Islam teh. Oh ini ya Islam teh. Islam itu harus begini. Nah, dibuka saja hatinya itu. Maka masuklah itu ilmu-ilmu dan iman ya. Jadi di dalam hati itu pinuh ku ilmu sareng ku iman ya. Bagus banget itu. Nah, dibandingkan dengan orang yang membatu, hatena teh teuas. Aya teh jamin sok teuas hatena? Oh iya banyak ya, banyak banget. Makanya digambarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Kemudian menjadi
teas menjadi keras itu. Apa yang keras itu? Qulubukum, hati-hati kamu. Mimba didalika, dari sesudah itu. Aneh ya, sudah dijelaskan hati anak anggar teas kene. Nah ini bahaya ini ya. Kalau orang hatinya menjadi mencair setelah dijelaskan, bagus, berarti dia mengerti. Iya mah terus dijelaskan teh anggar membatu malah au asadu qaswah gitu kan. Sesudah dijelaskan teh jadi membatu, jadi keras hatinya itu seperti batu. Bal hiya asyaddu gitu ya, asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi tuh Ibu. Jadi ada geningan tika punggur didongengkan, oh ayah ya orang yang membatu kayak tadi. Jangan sampai Ibu hati membatu aipet tegeletuk maut. Emang maut itu punya kita? Bukan, kan punya Allah. Kita dilahirkan ke dunia itu dengan waktu yang terbatas, ila ajalin musamma ya. Banyak pelajaran Ibu saya waktu hari Senin. Hari Ahadnya ke Cirebon, hari Seninnya ke Karawang. Tapi ke Karawang bukan mau pengajian Ibu. Ada sahabat dari PW Persisi Jawa Barat, beliau meninggal. Meninggalnya ngadadak Ibu. Tidak sakit lama gitu, tidak. Dia cuma puyeng-puyeng aja seperti itu. Tiba-tiba Ibu ada seseknya sedikit. Terus bilang sama anaknya, mama mau ke rumah sakit. Padahal biasa nama Alim ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit Ibu diantar sama anak yang satu nyupiran, yang satu tinggal sedang si ibu tadi dengan si ibu tadi duduknya. Tiba-tiba di jalan tuh ada batu kecil, tiba-tiba kulahet aja. Ibu-ibu udah panik semuanya, pingsan, disangkanya pingsan. Pas dibawa ke rumah sakit diperiksa sudah tidak ada. Cepat sekali Ibu. Makanya pas saya mendengar astagfirullahaladzim innalillahi semua dibaca. Kenapa? Karena sangat rewasna. Kok tidak kedengaran sakitnya begitu ya? Kenapa? Ternyata dadakan, sangat dadakan Ibu. Nah kalau kita melihat orang meninggal seperti itu kan macam-macam. Ada yang meninggal di jok kapal terbang, ada. Meninggal di sepedanya sambil jalan, ada. Tiba-tiba gubrak. Disangkanya jatuh biasa, pas diperiksa udah meninggal, ternyata meninggal duluan kemudian jatuh. Ada yang seperti itu ya Bu ya. Nah dimanapun itu mati itu terjadi. Makanya kalau kematian mendadak seperti itu, makanya disebut-sebut baghtatan. Kadang-kadang kiamat itu datang secara tiba-tiba. Kiamat itu bagian, mati itu bagian dari kiamat. Karena kiamat kan dibagi-bagi, ada kiamat kecil, ada kiamat menengah, ada kiamat besar. Kiamat kecil mati sendiri-sendiri. Kiamat menengah mati dengan orang lain tuh, puluhan, ratusan, dengan gempa bumi kayak, dengan banjir bandang, dengan tsunami, dengan puting beliung dan apapun itu, yang meninggal banyakkan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Nah, yang terakhir adalah kiamat kubro. Kiamat kubro yang dimatikan itu bukan hanya manusia, semua dihancur luluhkan oleh Allah. Yang disebut kiamat kubro ya. Makanya kita suka baca-baca ayat Al-Quran macam-macam tentang kiamat itu. Ada idza syamsu kuwirat, ada yang begitu ya. Wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyirat, dan seterusnya Ibu. Ketika atau apabila itu asyamsu naon, matahari digulung. Jadi matahari itu akan digulung Ibu pada waktu kiamat kubro ya. Kemudian bintang-bintang berjatuhan Ibu, langit digulung ya Allah, kumaha ngagulungkeunana. Kita berpikir sampai sekarang juga teu kahartos kene Allah gimana sih membentangkan langit ya, begitu luas. Kumaha carana tacan kae mutanduy ka ayeuna, tiba-tiba datang yang tadi mengingatkan manusia, hati-hati loh, dunia ini tidak akan selamanya. Ini matahari sekarang mencorong panas banget, tapi oleh Allah nanti digulung matahari itu Ibu, karena sudah selesai. Dunia selesai kata Allah, sekarang habis masa dunia itu, digulung. Maka digulung Ibu matahari, bintang-bintang berjatuhan Ibu. Kemudian tadi Ibu kesananya ada dibahas lautnya, dibahas buminya dan seterusnya, mengingatkan kepada kita bahwa kiamat kubro itu akan ada. Sekarang kiamat kubro belum terjadi, tapi ciri-cirinya sudah banyak banget, hampir 100% ciri kiamat kubro itu sudah ada. Kan kalau dulu kita hariwang teh menggaduh anak sasarangan yang pamegat istri teh hariwang kalau dulu. Sekarang mampu sasarangan jeung istri hariwang, sasarangan jeung pamegat hariwang, karena perzinahan sudah beraneka ragam sekarang ini. Ada perzinahan antara laki-laki dan perempuan, ada perzinahan antara perempuan dengan perempuan, dan ada perzinahan antara laki-laki dengan laki-laki. Itu menjelang kiamat kubro seperti itu.
Jadi makanya bagaimana ceritanya kalau kita ingin mendidik anak tapi kita kosong melompong ilmunya, gimana sih caranya ngedidik anak kumaha ada teu apa ilmuna? Makanya hadirlah di pengajian-pengajian itu, maka insya Allah kita akan berai, oh ini loh yang salah. Saya itu suka mengikuti aja keinginan anak pakai baju yang pungsat, pakai baju yang mini, diguguwekeun bae da kahayangna, ternyata salah ya. Ketika anak perempuan sudah sampai head waktunya, maka mau tidak mau harus ditutup auratnya. Itu awal dari kebaikan. Karena ditutup aurat dijagalah oleh Allah kehormatannya dan dicirian tah ieu muslimah teh kan aya ibu anu sampai anakna mahasiswi meni geulis meni pinter tapi can nutup aurat keneh. Ayeuna kitu aya karena ku indungna hangat mangga sok mengpengora begitu tuh. Kurang ilmu itu ibunya. Mengpengora justru yang baik itu iman tingora kene, itu yang terbaik ya. Iman dari masa muda sudah hebat itu. Maka semakin tuanya semakin berisi hatinya dengan apa? Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka ibu-ibu jadi hati yang membatu dan hati yang membuka beda ya. Nah ketika menerima aturan agama Islam maka hati itu akan baik adanya. Tapi orang yang membatu hatinya akan bagaimana coba di sini? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu. Garis bawahi celakalah, Bu ya. Kalau di bahasa Arabnya, bahasa Qurannya ada wailun. Wailun itu celaka binasa. Tapi ada juga yang mengartikan neraka wel ta. Berjaman juga gitu teh karena ada nama neraka wail. Ada neraka wail ya. Orang yang seperti tadi bisa masuk ke dalam neraka wail. Kenapa? Karena bongan dahulu sok dibikin teas hatenya kusaku manehna sorangan. Harusnya hati itu lelus, harusnya hati itu pasrah. Ketika datang aturan dari Allah dan Rasul, apapun dikalahkan. Harus seperti itu, ameh naon, ameh salamat, ameh henteu cilakan. Ya Bu ya begitu. Ibu sok bingung tuh kalau ibu misalnya pada awalnya sih tidak tahu cara sholat itu, tiba-tiba diterangkan ke ustaz, oh gitu geuning sholatnya berarti sholat abdi salah dong. Yang kemarin-kemarin dosa teu dosa, da ibu nanti acan terang nang mesa kitu. Tapi kalau ibu dikasih tahu yang benar, ibu kekepeteke, da cok bapak ge kieu, da cok sini nih ge kieu, padahal salah. Nah itu salah ibu-ibu jadi dosa. Sok weh dirobih kieu geuning cara sholat yang baik teh, cara wudu yang baik itu harus banyak perobihan ya Bu nya. Nah leahkeun hate karena apa? Karena kita mulai menjadi orang-orang yang berilmu dan meninggalkan kesalahan-kesalahan itu. Siap Ibu? Nah itu hati kita leah saja ya. Nah kesananya ditambah ibu-ibu untuk mengingat Allah tadi, telah membantu untuk mengingat Allah. Nyaman hatena teuas atuh rek ingat kumaha bukan hari kiamat bakal lupa karena apa itu pertarusan alam kubur akan lupa terus kalau hatinya membantu. Bahaya itu. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Garis bawahi, kesesatan yang nyata ya. Nah, masalah hati namanya sakitu kita sepatrinya Bu nya bawa hati. Nah, lanjutkan. Masukan teh atosan. Di bawah ada Al-Quran surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-13 ayatnya ke-28 ya. Kita baca lagi di sini. Mangga. Alladzina amanu wa taqmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, garis bawahi beriman ya. Orang-orang yang beriman ibu-ibu. Jadi modal dasarnya beriman. Oh sangkut paut dengan hati iman teh ya iya kan tadi dijelaskan ya. Hati itu bisa menerima keimanan, bisa menerima kesalahan hati itu. Nah makanya kapan kita membukanya, kapan kita menutupnya. Kalau ibu sekarang membuka deh, dibuka sekarang lebar-lebar. Kenapa? Karena di majelis taklim, di masjid seperti ini pasti bakal diterangkan tentang keimanan, Islaman, ilmu-ilmu maka orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram. Ari ibu kantos tagiwur teh hatena, tagiwur gelisah gitu pernah? Pernah. Kenapa ibu gelisah hatinya? Tegaduh artos bisa ya. Tidak punya uang bisa bikin gelisah hatinya. Suaminya nggak pulang-pulang, udah 3 lebaran tuh namanya Bang Toyib tuh nggak pulang-pulang, kemana itu si Bang Toyib ya, gelisah gitu. Terus anaknya ibu-ibu mau apa bayar semesteran, gelisah. Jadi yang bikin kita gelisah tuh banyak sih, banyak faktornya ya. Yang satu lagi gelisahnya kenapa?
suami baik-baik saja, anak baik-baik saja, tapi boga mitoha cerewet bikin gelisah juga ya. Semuanya bisa bikin gelisah. Tapi orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan tuh ibu bisa menghadapinya bisa. Oh ini mertua saya cerewet, kenapa ya? Terus dia pikir jangan-jangan sayanya yang bau ya. Coba kalau saya lebih soleha dia masih cerewet enggak? Maka memperbaiki dirinya bukan ngomongkeun mitohana ya. Jadi menunjuk dirinya, jangan-jangan saya yang salah ya. Jangan-jangan saya bukan menjadi menantu yang baik. Maka dia perbaiki sedikit-sedikit. Pada akhirnya, nu cerewet itu jadi menghilang sedikit demi sedikit. Oh ternyata cerewet itu karena gaduh minantu kebluk. Oh ya iyalah, punya menantu perempuan kebluk. Suami badai angkat kerja, dia belum hudangnya, tuh dicarioskeun ya. Makanya oh berarti saya yang salah. Nah Bu, itu cara cara memaknainya tuh pinter aja. Kalau orang yang sudah bidikrillahnya kuat, ingat kepada Allahnya kuat, maka dia sendiri akan merubah dirinya. Bukan ngomongkan mitoha, bukan mitoha teh keur goreng patut teh. Naon teh cerewet, kur cerewet teh pedit si keket mengkene mergese, monjong-monjong itu tadi depan yang lain. Jadi yang lain mendengarkan, itu siapa coba? Itu ibunya suami kita, pantas enggak sih dia omongkan jika gitu? Nah ibu-ibu, kenapa dia kok jadi begitu? Karena tegaduh pikeun cara menghadapinya bagaimana. Tapi kalau ada ilmu agama, oh iya udah, tunjuk diri sendiri itu lebih baik daripada nunjuk orang lain. Nunjuk-nunjuk orang lain, nyalakan mitoha, pugu mana yang anu salah. Makanya nunjuk mitoha, si mah cerewet, si anu cerewet. Ayatan tilu ke mana coba? Ini yang dua kesana kan dua. Yang tiga kemana tuh? Ke kita. Ayat tilu yang dua seueur mana? Seueur tilu lah. Makanya buah abdi tanya minantu nu goreng. Ternyata kapena. Pirang kudu nyuk kieu mama. Pirang kudu nyuk kieu. Nunjuk mah kieu lah paling tidak dua. Yang tiganya ke kita. Jadi tunjuk diri kita. Sok jedak tunjuk kenapa ya? Kok mertua saya kayak benci sama saya kenapa ya? Ribet gitu. Terus saya dirobah. Dia parigal gugahna subuh. Ya iya tuh istri nu soleha mah subuh. Apa naon eta teh can subuh geus gugah. Kenapa? Kan salat tahajud. Berarti nu kebluk jika tadi tahajud ge henteu meureun boalnya, salat subuh ge henteu. Pas dia gugah jam berapa? Jam 8 suaminya udah berangkat. Saha nu teu jengkel bukan minat tuh jika gitu. Padahal anak itu gajinya gede loh, ya. Yang nyekolahin siapa? Ibunya. Yang mendewasakan ibunya geus gaduh gajina dibikeun ka sakaminantu anu kebluk. Amak teu nyamuk, amak atuh. Makanya tunjuk diri sendiri bukan nunjuk orang lain. Ya pokoknya seperti itu. Ini mah secara umum aja, ini masuk FB nantinya, masuk apa? Masuk YouTube. Berarti ibu-ibu boela siga nyindiran abdi, bukan nyindiran nerangkeun ya. Kalau ada yang kasih nyindiran berarti dia ada di tengah jalan jadi ditabrak dengan ayat Quran. Makanya kita yang harus sadar, oh ini kesalahan saya ya Bu ya. Ketika kita membenarkan atau memperbaiki diri kita atau hati kita, maka akhirnya kita nyaman aja tadi ya. Makanya di ayat nanti tak kedah emot ke Allah caranya tadi, yaitu orang-orang yang beriman satu ya, dan hati mereka menjadi tentram akhirnya. Maka kenapa? Dengan adanya keimanan tadi. Nah ditambah dengan mengingat Allah, garis bawahi mengingat Allah. Ibu sok emot ke Allah? Oh sok, harus ya. Kalau ibu lupa sama Allah bahaya ini. Makanya zikir itu disiapkan setiap saat. Kalau ibu kayak bunga yang muncul zikirnya, alhamdulillah, segala puji milik Allah ya. Kalau ibu lagi sedih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Tentram aja hati teh. Terus ibu menyimpulkan, kenapa ya saya teh ya sholat, ya baca Quran, ya infak, ya sedekah, kenapa dikasih ujian sama Allah? Dia tidak salah ke Allah. Ya Allah, salah kali ya, enggak gitu ke Allah. Tapi dibalikan, oh kayaknya saya sudah bertambah imannya, mudah-mudahan ya Allah. Makanya janji Rasul, janji Allah, kalau iman kita bertambah, ujiannya ditambahin juga ya. Maka dengan cara menghadapi itu tentram aja, terus ngedoa, terus usaha, maka lepas dari musibah itu dia akan dapat kebaikan di hadapan Allah. Jadi pintar-pintar sareng keayaan ya. Nah ibu-ibu demikian juga ketika kita melihat ngeplak cai laut. Kan ibu kemarin tuh healing tuh ya, yang waktu liburan tuh healing, ada yang ke laut healingnya, ada yang ke gunung healingnya. Yang dipandang itu apa? Pepelakan yang menghijau begitu. Siapa yang diingat? Allah yang memilikinya. Cek urang Gusti yang ngadama tatangkalan
dengan beraneka ragam, namanya berbeda, ukuran daunnya berbeda, warnanya juga berbeda, pendek dan tingginya berbeda. Siapa yang bisa membuat semua itu? Hanya Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Yang keluar adalah Allahu Akbar, subhanallah. Kan begitu ya Bu ya. Jadi dzikir teh harus ada. Kemudian suami pulang tidak pada waktunya. Kenapa? Biasanya pulangnya pukul 4, ini pukul 1 udah pulang. Cek ibu, kenapa Pak udah pulang jam segini? Ya jangan ngeluh begitu, kenapa si orang di PHK? Ibu mau bilang gimana? Di PHK? Teu wani hirup oge. Kan itu yang ada gawe kayak gitu, kacaroge teh. Astagfirullahaladzim, dia udah sedih. Datang ibu-ibu, dia juga sedih. Tidak mau di PHK seperti itu, tapi bangkrut si pabriknya itu. Ibu gimana? Sok dikasih minum dulu. Bapak duduk dulu, Bapak duduk dulu. Terus dengan kata-kata yang lirih, yang namanya rezeki kan milik Allah. Dulu kita gak punya rumah, udah nikah punya rumah kayak begini. Tapi sekarang Allah menghendaki kita turun rezekinya. Itu kan aturan Allah. Kita berdoa saja. Jangan-jangan Allah akan memberi yang lebih baik, tapi kita diuji dulu. Kita yakin saja Pak, diuji dengan Allah itu hebat. Isi nu kitu nu solehah teh. Bade karar itu. Bade. Esok manyun teh. Payunan caroge esok. Nu mana sok manyun teh. Nah ibu kalau tadi amak-amakan suami jadi drop, jadi tambah sedih, kitanya tidak menerima takdir Allah. Padahal disebut iman kepada takdir itu kan itu bagian dari rukun iman. Yang ke-6, al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi ya. Iman kepada Allah. Yang mana yang harus diimani itu? Yang baiknya iya, yang buruknya iya. Kan kemarin kita bersyukur waktu membuat rumah, berarti iman karena takdir yang baik. Akhirnya di PHK, gak mau iman, harus iman lagi dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan doa yang lainnya. Nah begitu menyiasati hidup teh. Eta teh yang mengemudikan semua itu teh apa? Bukan telinga, bukan mulut, bukan mata, tapi hati. Hati yang mengendalikan semua itu. Makanya hatinya harus bersih dan harus penuh dengan keimanan yang tadi. Ya Bu ya. Mangga buka dituna. Jadi ingatlah di belakangnya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Garis bawahi mengingat Allah, Bu ya. Sok emot teh ka Allah misi dalam keadaan apapun. Lagi sakit emot ka Allah, ya Bu ya. Keluar doanya, lagi piknik emot ke Allah, muncul doanya. Lagi senang, lagi tidak senang, terus aja dikir itu bergulir. Kok bisa seperti itu? Ya karena ibu sudah piawai mengatur hati ini ya. Makanya tadi ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kita sekarang menemukan bagaimana menentramkan hati adalah ingat kepada Allah. Karena hidup dan mati kita semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Sering-sering juga mengucapkan alhamdulillah, sering ucapkan alhamdulillah teh. Pertanda ibu syukur. Syukur we misi sakumaha oge ya Bu ya. Ibu dikasih sesuap nasi syukur, Ibu ya. Dikasih banyak syukur lagi. Sesudah syukur timbul ingin memberi, maka memberilah kepada tetangga. Semakin bagus pokoknya mah ya. Hate kanu gaduh lalakonna teh. Siap Bu ya membersihkan hati? Siap insyaallah. Maka di bawah ada Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Surat ke-49 ya, ayat ketiga. Ini yang nonton udah banyak tuh butuh murudo yang nonton tuh ada Dedi Sutariat, hadir Bunciku. Ada Jun Somantri nyimak Bunciku. Wah, itu Bunciku ya Bu ya. Bunci teh siapa Bu Bunci teh? Saha Bunci teh? Dasar eta mah. Ibu-ibu enggak tahu tuh panggil Bu Ella Bunci. Katanya Bunci teh Bunda Haji. Bu ampun ya. Ibu mau panggil ibu, mau umi, mau apapun, asal ulah panggil nenek aja ya. Maka ibu kita baca di sini ya. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahanallah. Ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya, garis bawahi, merendahkan suaranya
di sisi Rasulullah, Bu. Merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Berarti untuk kita berpikirnya rada mantang, kayak gimana sih maksudnya, ya? Merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, bagi kita bingung juga. Kenapa bingungnya? Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ya kan? Kita itu adalah manusia di akhir zaman. Jangankan ibu-ibu dengan Nabi Adam yang Nabi pertama, dengan Rasul yang Nabi terakhir, kita pun tidak dipertemukan oleh Allah, ya. Tapi yang menjadi untungnya, alhamdulillah, kita tidak bertemu Nabi Adam, tidak juga Nabi Hud, tidak juga Nabi Isa, tidak juga Nabi Musa. Pokoknya mah 25 atau orang malebeng teu pernah hiji acan. Betul kan? Nah, ibu-ibu para sahabat atuh enggak kebagian. Tabiin atuh enggak juga. Tabiin, tiba tabiin ahli hadis. Bahkan kita terus baca-baca hadis rawahul Bukhari, kita enggak ngerti Bukhari itu yang mana, ya. Kita enggak ngerti Muslim itu yang mana. Nah, inilah Bu yang menjadi ketertarikan Rasulullah. Rasul itu pernah acungi jempol kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di akhir zaman. Tidak bertemu siapa-siapa, tapi dia itu tetap menjalankan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya nilai keimanannya itu lebih gede dibanding dengan keimanan orang-orang dahulu yang bertemu dengan Rasulullah. Ya, ada sahabat bertemu dengan Rasulullah, tapi kita tidak kalah nilai imannya gede banget. Kenapa? Karena tadi itu saya di akhir zaman tapi tetap taat, begitu yang dimaksud, ya. Makanya ibu sing ageng harapan, sok sanos urang seueur kalepatan, mudah-mudahan nilai keimanan yang besar itu bisa mengalahkan keburukan-keburukan kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, ibu-ibu, tadi yang dimaksud caranya di sini sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah adalah orang-orang yang hormat terhadap Rasulullah. Hormat, kemudian ajri, kemudian tidak mendahului Rasulullah, ya. Karena Rasul itu kan diciptakan oleh Allah, diutus malah menjadi uswatun hasanah, ya. Semuanya sudah pada tahu itu ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teman tos nyampak dina diri Rasulullah, udah ada bagi kamu itu apa? Yaitu uswatun hasanah, contoh yang baik, ibu-ibu. Kalau ada contoh yang baik di dalam diri Rasulullah, kenapa dia bikin contoh sendiri? Nah ini nih, ya. Jadi dulu ada orang-orang yang ibu-ibu terus ketemu dengan Rasul, wah suaranya tinggi, menghina, ya, mengejek. Kan dulu Rasul pernah disebut al-kadzab. Nah, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu kadzab. Kadzab itu pendusta. Padahal Nabi Muhammad bukan pendusta, ya Allah. Itu adalah orang yang nomor satu, yang terbaik. Datangnya kepada kita mau apa? Mau membawa kita ke jalan yang benar, mengenalkan agama yang sebenarnya adalah Islam, untuk supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Tiba-tiba disebut pendusta dulu, ya Bu, ya. Kemudian selain disebut pendusta juga pernah disebut majnun. Apa majnun itu? Gila. Tong tarik teh. Gila. Ibu-ibu majnun itu gila. Aduh ya Allah, masa sih Rasulullah disebut gila? Astagfirullahaladzim, ya. Ayo orang gila mah hilang ingatan. Ari Rasul mah fatona. Fatona itu cerdas, luar biasa, ya. Kan ciri-ciri Nabi itu, nah itu yang wajib sifatnya itu diantaranya fatona, cerdas Rasul itu. Sok aja bayangkan, Rasul itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tapi Al-Quran 30 juz ditambul di luar kepala. Cing kita bayangkan, bandingkan dengan kita. Ibu bisa nulis? Bisa. Baca? Bisa. Ditambul tuh Al-Quran? Alhamdulillah Bu Ella, ditambul nu mana sabangsa ningkul kula. Tambah inna ataina, satu lagi wal asri, tambah ditambul, ya. Tapi sekarang kita udah mulai menggeliat, menghafalkan, murojaah ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, Rasul itu disebut naon? Majnun, padahal beliau itu fatona, ya. Nah, jadi artinya di sini hormati Rasul itu. Siapa Rasul itu? Adalah mubasyiron, yang membawa kabar gembira kepada kita. Siapa juga mundiron, yang membawa pangwawadi atau peringatan kepada kita. Ini malah Rasul diejek. Terus ngomong ibu-ibu payunan Rasul saraos nawe. Nah begitu. Kalau kita sekarang kan gak ketemu sama Rasul, maksudnya gimana? Maksudnya kita itu tidak boleh menganggap diri kita lebih baik daripada kata-kata Rasulullah. Kata-kata kita lebih baik daripada kata-kata Rasulullah. Jangan terlalu kenceng aing ngomong teh bandingkan dengan Rasul. Maka tidak berkata-kata kecuali pakai wahyu. Wahyu itu apa? Yaitu perkataan Allah yang turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, ya. Jadi artinya kalau seorang Rasulullah sudah
sudah dinyatakan adalah pembawa ilmu orang ulah melebihi ilmu Rasul. Dalam artinya ibu-ibu, Rasul sudah menyatakan nih hadisnya ini nih. Hadis kan dibagi-bagi derajatnya. Ada yang sahih, sudah sahih ada apa? Yang hasan, nanti didoakan doib. Sahih sudah sahih karena hasan, udah hasan karena doib. Oh, tiga tingkatan. Yang mana yang boleh dibaca, dipahami, diamalkan? Yang sahih pasti. Yang hasan masih bisa. Yang hasan itu ya boleh dibaca, didalami dan diamalkan. Tapi ketika dinyatakan oleh ahli hadis bahwa ini adalah doib, ibu-ibu mesti cek orang saya, eusina cek orang. Jangan melebihi Rasulullah. Apan eta teh tos mengpar tina kasauran Rasulullah. Mohon maaf ya, seperti kemarin bulan Muharram tuh banyak sekali kekeliruan di dalam bulan Muharram. Ada orang-orang yang ketika mapag sasi Muharram teh ibu-ibu dipapak dengan genjring-genjring, dengan suara-suara, dengan musik-musik, dengan perayaan-perayaan, padahal teu aya dina aslina mah. Dan Rasul tidak mengungkapkan seperti sok reah-reah ta. Nah, bulan Muharram teh enggak ada ibu-ibu yang ku Rasul dicantumkan sok saum dina kaping 8 sareng kaping 10 yang disebut tasyu'a Asyura. Sebelum kaping itu ibu-ibu aya hadisnya aya tapi hadisnya teh lemah. Maka hadis yang lemah itulah yang disebut hadis dhaif. Lamun hiji jalmi kekeh petekeh ngamalkeun hadis dhaif eta teh sami sareng terlalu ngoncrang suaranya di samping Rasulullah, pada Rasul tidak menyatakan seperti itu. Paham Ibu? Nah, seperti itu maksudnya teh ya. Jadi kita mah berarti sekarang sing pinter-pinter milih mana sih yang datang dari Rasul yang sebenarnya, ambillah itu ya. Kadang kahartos, kadang teu. Mun hadisna sahih, amalkan saja karena tidak akan menyalahi. Tapi ketika dibaca isinya bahkan bagus, tapi di bawahnya dinyatakan kepada ahli hadis teh wadha'afahu. Ini didoibkan oleh suur ngadoibkeun anak. Kenapa? Karena orang itu orang pembohong, maka kurang dicoret aja si hadis teh. Naon margina mun dipaksakeun bilih pajarkeun tadi tarik teuing, ngoncrang teuing suara kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang diutus membawa kebenaran siapa? Rasulullah, bukan kita. Kita mah tinggal menerima saja, kan seperti itu ya maksudnya. Makanya ibu banyak bertanya ya, atau ibu abi teu terang mana kitu. Kayak kita dulu kan kalau mau saum Ramadan kan piengingan teh sok dipiarang kuramas, bener enggak sih? Pernah ya? Sok enggak bager eta teh satini nini itu ahli ibadah loh. Bapak kita ahli ibadah, malah mah qayyimul masjid, tapi fatwanya seperti itu. Kenapa? Karena ilmunya kurang pada waktu itu. Sok enggak karura masalapan enjing bade saum, kan gitu. Urang teh geur we kuramas. Pakai sampo enggak waktu itu? Enggak ada sampo waktu itu. Apa coba? Sapu. Benar kata Bu Haji Ade. Sapunya diduruk, ya kan? Diduruk. Makanya di payunan golodok dengan daruruk sapu rek naon pan dalam rangka rek kuramas rame-rame. Emang kenapa? Kan mau saum besok. Teh ayeuna urang geus ngarti. Oh iya, ada itu hadisnya. Ternyata di Korean ge teu aya. Kalaupun ada hadis palsu. Malah aya oge no hadis palsu na ge teu aya acan tapi diamalkeun keneh. Nah, kayak begitu ibu-ibu ya. Nah, seperti itu. Padahal mun ke orang secara logika sekarang kalau ngebak mandi gitu ya, membersihkan tubuh itu lebih nyangkut keneh karena bab salat daripada bab saum. Benar enggak? Karena salat mah ketika salat kita harus bersih, ini bajunya harus bersih, badannya harus bersih dari apa? Dari najis-najis tersebut. Kunaon ngabersihkeunana dengan mandi. Masih keneh kahartos eta daripada saum. Ya Bu ya. Kalau ibu saum kemudian ada cai kahampangan keuna kana acup ibu, batal enggak saumnya? Enggak batal ya. Jadi gimana atuh? Ya udah dicuci aja, kita mandi, tapi tidak membatalkan saum. Karena membatalkan saum yaitu makan, minum dan berhubungan suami istri. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai meletek fajar sampai terbenam matahari ya. Itu artinya apa? Ilmu ya. Nah, ilmu. Makanya tadi sekali ini Allah kok yang mengatakan tuh Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul. Nah, ini mas sebaliknya, merendahkan suaranya di sisi Rasul adalah orang yang ajri, yang mengetahui bahwa Rasul itu adalah pemimpin bagi dirinya, bahwa Rasul itu adalah akan membawa kita kepada kebaikan. Maka merendahkan suaranya teh maksudnya nampi karena kasauran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya. Masya Allah. Garis bawahi.
Orang yang teruji hatinya. Oh, jadi orang itu tidak mudah ya menerima kata-kata Rasulullah. Bahkan yang tadi kan merasa sombong itu. Siapa itu Muhammad begitu? Siapa itu Muhammad? Kenapa saya harus tunduk kepada Muhammad? Punten, begitu kan? Orang-orang pada zaman dulu tuh makanya menghina Rasulullah. Tapi di sini yang diberitakan oleh Allah itu ada sekumpulan orang-orang. Nah, kita apalagi Ibu? Kita apalagi tidak bertemu dengan Rasulullah, tinggal memahami wenaun ka seorang Rasul, bukalah hadis-hadisnya ya. Makanya Bu Ella itu kalau menyampaikan seperti ini ada makalahnya. Makalahnya kalau dulu mah nggak pernah pakai makalah Bu, tapi tuntutan mereka jadi ingin Ibu pakai makalah dong. Pada akhirnya pakai makalah. Kenapa? Karena ini lebih menguntungkan kepada mustami itu, karena habis dari sini boleh jadi dibaca lagi ya. Ada buktinya, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya. Benar nggak Bu? Begitu. Tapi nanti harus dibaca di rumah. Masih ada di rumah yang begini-begini? Ada. Udah lumayan banyak dari Bu Ella? Banyak. Suka dibaca? Suka. Yang banyaknya pasti enggak. Ngerti enggak? Enggak. Suka disampaikan? Enggak. Jadi enggak ada semua ya. Nanti mulai dibaca kayak ya. Paling tidak sono ke Bu Ella yang enggak ketemu udah lama gitu ya. Nah, dibaca, udah dibaca. Oh iya masih ingat ini yang dulu dijelaskan di mana. Ibu-ibu kan kadang suka apik di sini ditulis kayak begini ya. Sekarang misalnya Cikarees hari apa nih teh? Kamis tanggal 3 Agustus tahun sekian ya. Kemudian ditulis, nanti dibuka lagi kapan? Wah, ini udah 10 tahun ya usia ini makalah begitu ya. Nah, ibu-ibu itu maksudnya jadinya dibantu dengan apa tulisan supaya ibu lebih memudahkan kalau lupa baca lagi kan seperti itu ya. Maka ibu-ibu jadi orang yang bisa menerima kata-kata Rasulullah apapun itu, serasanya pahit, serasanya manis, serasanya peher gitu, kata-kata Rasul itu diterima aja karena dia sudah teruji hatinya ya. Maka ibu dibalikkan, teruji hatinya ibu oleh Allah untuk bertakwa. Tuh ibu dihidangan bertakwa. Tadi di awal kan Ibu Ella menyampaikan tadi ya, ketakwaan itu harus menjadi bekal. Bawalah ketakwaan itu kemana-mana. Ibu mau piknik bawa ketakwaan gitu kan. Mau kemana-mana dibawa. Kenapa? Karena orang yang bergelut dengan ketakwaan itulah yang akan pandai menyiasati waktu dan keadaan ya, seperti itu. Mereka akan mendapatkan ampunan. Nah, garis bawahi ampunan. Mau ibu diampunkan Allah? Mau. Kalau begitu sing banyak tobatnya. Suka tobat ibu ke Allah. Kosok tobat tara ke Allah. Kumaha carana? Iya ya. Istighfar itu modal dasar untuk bertaubat ya. Jadi kalau ibu ingat kesalahan misalnya semalam itu ibu sebenarnya ada waktu loh kanggo tahajud, tapi kenapa ibu tadi elehkeun ku setan? Cek setan ngantukkan kamu. Tadi kan kamu bangunnya baru jam 12 malam baru tidur. Sekarang harus bangun lagi ngantuk kan. Udahlah besok aja lagi. Cek setan kan setan mah kitu budelek ka. Kumaha cek ibu teh nuhun setannya abi rek sarede guprak sarede dia kacau itu ya. Padahal ibu-ibu surah Allah di ayat yang lain. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kalau setan musuh, mana ada setan nyelamatkan orang ya. Musuh manaon ibu-ibu hayang nyelakakeun urang we. Makanya kitanya yang harus pintar. Kita yang harus mengalahkan setan, bukan kita dikalahkan oleh setan. Bahaya itu ya. Nah, ibu bertakwa tadi. Mereka akan mendapatkan ampunan ya, mulai dengan istighfar. Di mana-mana istighfar. Kalau ingat, aduh, kenapa saya ya padahal sudah dibangunkan oleh Allah teh. Kenapa dibangunkannya mau ke zaman, mau ke hampangan, itu artinya maksud Allah membangunkan kita. Tapi ibunya aja yang tadi kalah dengan setan. Coba kalau langsung sholat tahajud bagus kan. Tinggal wudu, nanti tunuhnya kan bakal mencerang lagi gitu ya. Sebenarnya tapi cek setan sarede lah sarede. Mohon atuh nuhun setannya abdi rek sarede sare. Ibu-ibu ya, seperti itu. Pas emot enjing-enjing, astagfirullah ya Allah, maafkan saya. Kok begitu bodohnya saya ya malam tadi. Padahal saya ada kesempatan kok kanggo tahajud, tapi saya tidak melakukannya ya Allah, hapunten abdi. Nah itu adalah orang yang menyesal. Menyesal dari keburukan itu adalah pertanda dia ahli bertaubat ya. Makanya sesalilah kesalahan sekecil apapun, tuturkan ku istighfar terus teu deui-deui.
terus tutupan we kaawonan orang teh ku kasayan yang banyak sekali. Ibu balas dendam akhirnya, udah saya mau sholat duha 8 rakaat. Nah, kenapa? Karena dia menyesal tahajud tidak, maka dihantam dengan sholat duha 8 rakaat. Tuh bisa kan? Atau baca Quran ditambah porsinya. Biasanya satu hari ibu berapa juz bacanya satu hari? Berapa? Ibu mah ya ditaruh sejoga rubujeng we. Ditanya 1 juz memang itu 1 juz we. Lah berapa tuh setengah? Enggak. Saparapa? Enggak juga. Jadi berapa tuh? 2 jajar juga 1000. Nah seperti itu ya. Tapi sekarang ibu menyesal karena semalam tidak tahajud. Udah saya harus membaca 2 lamar sekarang. Nah itu balas dendam tentang kebaikan ya. Jadi Allah itu selalu ngintip tuh kan, hambaku itu kalau semalam lewat tahajudnya pas siang-siang bikin pahala yang banyak. Itu orang yang cerdas namanya ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Satu ampunan dan yang keduanya pahala yang besar. Pahala Allah besar pasti ya. Besar, pahala Allah itu dibagi 2, ada di dunia, ada di akhirat. Ibu mau yang mana? Tuh kan, upami kahoyong nama si ganunya, pahala dunia sareng akhirat. Ya kalau mau seperti itu berarti porsi kebaikannya ditambah lagi ya, seperti itu. Ada yang milih abi mah akhiratnya dunia mah wios, kurang bagus karena doanya kita juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan seperti itu ya. Jadi orang yang tadi ketika Rasul berkata-kata dia langsung menerima dengan baik, maka dia dijanjikan oleh Allah, kamu yang disebut orang yang bertakwa karena hati kamu sudah teruji. Ini loh kasih 1 pengampunan, 2 pahala yang besar. Tah janji Allah. Ari Allah sok sulaya tina janjina? Enggak, Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah sulayat ingkar ya. Tidak pernah ingkar dari janjinya. Jadi selalu menepati janji. Tinggal kita yang menepati janji sama Allah. Emang kita punya janji gitu? Banyak janjinya. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kamu menyembah dan kepadamu kami memohon. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Kita janjina. Yang begini lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tah nu diucapkeun ku urang teh janji. Kalau benar ngomongnya begitu, yang benar atau janjinya hek dilaksanakan. Kalau benar mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah, jangan menganggap ada omongan yang lebih baik dari omongan Rasulullah. Bohong kalau begitu mah siga nu tadi teh ya, Bu ya. Maka ibu-ibu, nah itu surat Al-Hujurat 49 ayat ketiga. Sekarang di bawah ada surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-125. Ibu ada yang dipikirkan ketika kita mendengar At-Taubah? Apa yang terbayang oleh ibu? Ada apa dengan surat At-Taubah? Nggak ada bismillahnya, ya. Nggak ada bismillahnya. Eta Allah hilapun murun. Nama nyebut hilap ke Allah. Lagian yang menyusun Al-Quran itu bukan Allah, tapi para sahabat yang menyusunnya. Eta mah kitu ditakdirkeun anaknya At-Taubah teh ya bismillahan. Tapi kalau kita baca penjelasan tentang itu, ada yang beranggapan bahwa surat At-Taubah itu nyambung dengan surat yang lainnya. Makanya surat ke depan tidak usah pakai bismillah karena nyambung begitu ya. Ada yang seperti itu ya. Yang jelas surat At-Taubah itu bisa disebut surat Baro'ah ya. Ibu bisa menyebut surat At-Taubah, bisa juga menyebut surat Baro'ah. Karena ayat pertama dikawitanku Baro'ah. Nah itu surat Baro'ah. Teh sami sareng surat At-Taubah ya. Nah sekarang kita akan baca ayat 125-nya. So kita bahas, kita baca. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Tadi mah sudah disebutkan ada hati yang teruji ya. Sekarang ada hati apa lagi ini ya? Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Bu, ya. Di
Nah hatena teh penyakit boro-boro teruji yang ini mah. Penyakitnya naon tadi kawanan teh itu adalah kenapa manusia masih melakukan kejahatan, kesalahan itu karena hatinya masih berpenyakit ya Bu ya. Penyakit hati, ada penyakit badan. Sore ibu mending nyeri patuangan, mending nyeri hati. Mending damang ya. Nyeri patuangan gak enak, sakit gigi gak enak, sakit hati apalagi. Banyak orang yang sakit hati naon, padahal tekunan naon belikan. Sakit hati suudon sama Allah karena orang kenapa beunghar ai manehna miskin, suudon sama Allah. Jadi apa-apa yang jelek di dalam hati itu menunjukkan bahwa itu hatinya berpenyakit. Harus dilandongan ya harus. Kalau haben di antapun kitu maot tina kean kitu bahaya ya. Coba di sini dibaca. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ya, maka dengan surat ini maksudnya. Dengan surah itu akan bertambah terus keburukan mereka ya. Dan akan bertambah terus keburukan mereka dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Tuh, garis bawahi Bu. Mati dalam keadaan kafir. Apaan tadi teh mata kedah dibersihan heula. Supaya ketika mati hatinya udah bersih. Jadi surah Allah bagus ini. Orang bertobat berarti. Kenapa kalau dulunya wah hatinya jeblok dengan kesalahan-kesalahan, pas sekian detik atau menit mau meninggal udah bersih tuh hatinya. Karena kenapa? Karena dia terus bersihkan tiap harinya, ya. Makanya ibadah-ibadah kita harus bersih, kayak kita sholat subuh itu membersihkan hati, ya. Sholat duhur, sholat asar, maghrib dan isya. Makanya satu hari satu malam itu ada 5 kali sholat. Maka dengan sholat-sholat itu hati kita harus terus bersih, terus bersih. Maka kalau hati bersih berarti penyakitnya keluar satu demi satu, begitu ya. Ibu nanti pulang dari sini banyak sekali keburukan hatinya keluar. Amin ya Rabbal Alamin. Diganti dengan apa? Dengan kebaikan. Ya Bu ya, baik hati kepada siapa? Pada suami, kepada mertua, kepada anak, kepada tetangga, kepada siapapun. Tuh, baik hati kepada manusia, baik hati kepada binatang, baik hati kepada lingkungan. Baik hati kepada siapapun dan apapun, itulah yang akan membersihkan hati-hati kita dari penyakit tersebut. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau diantep wae engke teh nambihan seueur si penyakit nate, ya kan? Kalau nambihan seueur tiba-tiba seueur Allah pulang kamu habis loh waktumu di dunia. Rek kumaha coba? Pas dipanggil ku Allah hatena kejeblok, maka dia termasuk orang yang kafir matinya itu. Naudzubillahi min dzalik, ya. Kafir dalam artian di situ henteu ari kaluar tina Islam. Dia masih dalam Islam. Tapi gimana ya disebut umat Islam tapi tara salat 5 waktu? Aya nu kitu? Banyak, Bu ya. Ngakuna mah Islam, dina KTP-nya Islam, dina kartu mahasiswanya Islam, kartu pekerjanya Islam. Tapi salat 5 waktu enggak. Tah eta teh Ibu menghilangkan predikat keislamannya. Makanya Rasulullah berani menyebutkan bainal abdi wal kufri tarkus shalah, ya. Cirinya orang yang kafir itu adalah orang yang sudah berani meninggalkan sholat 5 waktu. Tuh, jadi kafir terupi-rupi. Ada kafir yang benar-benar belum masuk Islam, dia mah, ya. Yang satu lagi mah emang tos masuk Islam, tapi oleh Allah dinyatakan kafir. Oleh Rasul juga seperti itu. Kenapa? Karena syarat-syarat Islamnya tidak dilakukan. Sholat 5 waktu tidak, tuh. Saum Ramadan tidak. Ibu banyak sekali kan di kita orang Islam seperti itu. Sesi Ramadan teh kakak jajan kupat tahu di pasar. Ayo Bu, jajan kupat tahu. Tuh. Kan ini Ramadan masa sih jajan? Padahal mereka itu orang Islam ceritanya. Cuman ada bedanya saja kalau bulan Ramadan itu di kuribeng, ditutupan, dipakai layar gitu kan. Cuman pakai layar nanti saya potong kahanap. Ada apa itu kahanap? Barang ditongeng, kok ada kaki-kaki di situ. Sarusan sidik mah can kitu teh naon warung ceker namina teh cenah. Ini ada kakinya, pasti ada orangnya lah. Pas dibuka, nuju jarajan ibu. Kalau yang jajannya perempuan mah ibu tong wakasuudon. Boleh jadi dia lagi haid, ya. Boleh jadi dia lagi nifas. Boleh jadi dia lagi kekandungan. Boleh jadi dia lagi menyusui, bisa itu. Rusonya banyak untuk perempuan itu. Cuman perempuan yang baik mah misi lagi ada ruso, dia mau jajan di pasar. Pasar kupat tahuna, tuang di bumi, jajan di pasar. Aya nu ngalangkung ibu. Mangga atuh beli sasarangan, mah sasarangan kan ini bulan saum, ya. Kita mah di rumah aja hati-hati kan, kita punya anak kecil, ya kan.
Kita punya anak kecil pas kita teh lagi haid, kan kita bocor tah teu saum. Itu mau makan teh susah, bingung ya. Aduh gimana nih? Udah celetit perih mau makan tapi anak kita masih aja yang saum itu 5 tahun saum. Orang teh saum saker kumaha gara. Makanya Neng, ini ada mainan, main dulu di teras. Ada temennya gak sih? Ya sok dibawa temennya main di situ ya. Pada orang terek mau, ya terus main kadinya, wah balatak di teras kenua. Ibu teh joka kamar, kunci maneh darek mam teh. Nah itu ibu yang baik. Tidak hanya caleuhat painan budak nanti nanya, kok mama gak saum? Kan mama mah lagi haid riweuh kayak ngawalerna teh. Kenapa haid teh apa mama? Tuh jadi gitu kan. Ya udah ibu tong buka di painan budak keur saum, kan itu teh lagi dilatih sama kita. Orang teh tuang, alhamdulillah kakarnya 2 huap, mama, wah gitu, wah, aduh, yuk anak kita asupun karena kolong. Oh, kenapa anak? Kenapa anakku? Kenapa? Oh ini mama yang satu lagi boneka yang gede, oh iya ada ini nih, dipasihkan, sok main lagi ya, lohor doi, kan gitu orang teripu seperti itu. Tapi itu pengalaman emang ya. Pengalaman Bu Ella begitu, Bu Ade juga begitu, meren yang lain juganya. Kenapa? Karena takut masa kita tidak saum, anak kita lagi saum, lagi lapar-laparna orang cacalehakan, aneh ya. Apalagi makan di pasar ya Bu ya. Nah, ada perempuan itu, aya pamagat nu kerja jangku patahu teh. Semakin bingung cek ibu, isi bapak keur haid gitu. Haid sih atau nipas, masa sih? Oh mungkin lagi naon, lagi mulesnya, gak bisa mules patuangan. Bapak gening bapak ke barang tuang lagi haid, ante ibu abdi menuju panyawat mah, nah gitu. Panyawat mah teh khususnya bulan saum. Kalau bulan yang lain mah gak penyakit mah, aneh gitu ya. Jadi kalau seperti itu kok berani ya meninggalkan saum, meninggalkan sholat 5 waktu. Maka Rasul bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Cirinya orang yang kafir itu diantaranya yaitu berani meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, jadi kalau disebut seperti itu pedas ya tete, berarti kita jangan sekali-kali meninggalkan saum atau meninggalkan sholat yang wajib-wajib itu. Ya, sekarang surat Al-Hajj di bawah. Quran surat Al-Hajj. Surat ke-22 ayatnya ke-53 ya. Kita baca lagi. Sekarang yang terakhir nih Al-Qur'annya pakai ta'ud untuk terakhir ya. Sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradu wal qasiyatu qulubuhum wa innal zalimina lafi shiqaqim ba'id. Dia tak Allah ya. Dia atau Allah ingin menjadikan godaan, garis bawah ibu, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu ya. Jadi ternyata godaan itu ibu satu maksud juga dari Allah. Cing digoda, cing diuji, bisa gak tabah dengan ujiannya. Ternyata digoda ku setan teh bagian dari ujian ibu-ibu. Kalau kita lagi saum pukul 11 siang itu, terus ibu mukakan kulkas. Pas di kulkas itu ada kolak sisa malam. Ibu teh menuju haus sama menuju halabhab, ibu-ibu pas muka kolak, aduh kayaknya enak ini kolak teh ditaruh di kulkas. Itu setan datang, cek setan kolak, cek setan itu ya. Kalau ibu makan pada waktu itu sebenarnya nggak ada siapa-siapa di rumah teh. Suami ibu lagi ke kantor, anak-anak lagi sekolah. Di rumah sendiri saja ibu, lamun belewek kuesa mangkok, da moal anu apaleun, ya kan? Ya. Digodalah hati kita, tapi kenapa tidak berani? Karena ibu yakin bahwa saya sedang berusaha menjadi orang yang bertakwa dengan melaksanakan saum Ramadan. Kan begitu ya Bu ya? Tapi godaan itu datang, pada akhirnya godaan itu datang. Ibu nuju saum sok kabita kunaon wae eta. Kunaon kabita? Ningali jamu teu asge kabita keur saum. Nah eta ningali cucungu kayak korma, coba ya.
Ibu-ibu lihat cucuku kayak korma, aduh enak kayak begitu. Ada yang ngomong ningali engkol busuk juga kabita lagi sauman. Kenapa? Karena bukan semata-mata barangnya itu, bukan semata-mata makanannya itu, tapi ada setannya di situ, ya. Cek setan sok cicipin aja cicipin. Ibu teh meser itu ya, meser apa itu teh yang namanya teh gemblong, tahu nggak gemblong? Gemblong teh tina ketan suka dilumuri itu apa? Gula merah kan? Itu. Kan kalau beli kita pegang suka apa di sini? Dimasukin ke kulkas buat nanti buka. Nah, ini di dina diletak coba. Kan ini cuma sedikit, bodoh banget itu. Diletaknya juga naon ibu sami ngabatalkeun mending salobogeun jeung itu nah atuh jeung naonna jeung gemblong nanya. Tapi setan itu ada di mana-mana ibu-ibu, ada di mana-mana. Kita lewat ada tukang bakso, aduh ya Allah bakso enak banget kan gitu Bu, lagi saum itu. Jadi gogoda itu ada dimanapun ya. Lagi umroh godaan ada, lagi ibadah haji wah apalagi banyak dimanapun. Jadi intinya kalau kita sedang berbuat takwa kepada Allah, Allah melemparkan godaan itu melalui setan. Cuman Allah memberikan ayatnya yang tadi wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi pengujian kepada diri kita cing rek nurut ke setan rek nurut ke Allah begitu. Jawaban kita adalah bade nurut ke Allah. Maka ketika kita lewat saja kabitano tadi teh geuning aman-aman saja sampai ngong adzan maghrib bungana luar biasa. Allahu akbar alhamdulillah. Beretek kamana teh bereteknya? Kamana? Ka dapur ka meja makan. Kemana ya? Naon ya pasti dihantam kolak gitu ge mun aya kolak ya. Enggak ada kolak aya ibu-ibu nu beretek kana naon bala-bala aya. Jadi takjil teh ku bala-bala jeung cengek nu bolotot teh gede. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu juga ya. Maka ibu-ibu tadi, dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu. Ya, tadi juga yang tidur digoda oleh setan. Ibu upami semalam ibu tibra aja enggak bangun-bangun eta teh tong didongengkeun ka sasah isin. Alhamdulillah abdi duka kumaha tadi meniti berat teh saungi tadi era tong beja-beja ya. Karena orang yang lagi tidurnya tibra kayak begitu enggak bangun-bangun, itu teh telinganya lagi dikencingin sama setan. Nah telinganya dua-duanya lagi dibikin WC-nya setan. Ibu kalah ke atoh, beja-beja ke batur, isin. Itu lagi dikuasai oleh setan. Ya Bu ya, seperti itu. Makanya kalau ibu ingin ke WC, begitu ke zaman gugah. Ini lihat karena jam pukul 3, pas banget ini kalau mau tahajud tuh nuhunkeun ka Allah, nuhun ya Allah digugahkeun langsung tahajud. Padahal tidak punya niat juga ku Allah digugahkeun, hebat. Nah, itu adalah memanfaatkan waktu. Ieu mangga aja digugahkeun ku carogena. Mama sanes bade tahajud. Jam sabaraha Bapak? Jam 2 anya ke ada sampai jam 2. Grup deui. Mah ieu tos 2:30. Nya kela oi beres-beres ngong adzan subuh manehna lebeng teu tahajud pada carogena mah tos tahajud. Jangan malu-maluin atuh engko yang lebet ka surga ari tahajud hararese ya. Padahal itu teh salah satu syarat masuk ke surga itu adalah tahajud ya, salat malam. Mangga ibu-ibu dilanjut ya. Bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, Bu, godaan dari setan itu bakal nyentok kepada orang-orang yang hatinya masih banyak penyakitnya. Jadi digoda ku setan teh, ibu-ibu kalah aja, sebentar aja digoda kalah lagi. Kenapa kok mudah seperti itu? Karena dia di dalam hatinya banyak penyakit, ya. Berarti kalau penyakit banyak, imannya sedikit, ya kan? Penyakitnya banyak, kesalahannya banyak, iman dan hidayahnya sedikit. Coba kalau diperbanyak teh imannya dan hidayahnya, berarti penyakit jadi kalah, meleleh. Maka yang dikuasai hati kita dengan iman dan takwa, ketika godaan setan datang ditolak mentah-mentah, karena senjatanya sudah banyak di dalam hati kita. Berarti perbanyaklah kebaikan dalam hati kita supaya bisa menolak godaan yang datang dari setan, ya. Dan orang yang berhati keras, Bu. Satu tadi hatinya banyak penyakitnya, ya. Yang kedua hatinya keras. Makanya kalau digoda ku setan teh babari nurut nate. Nah, beda dengan orang yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan keimanan dan ilmu, maka hatinya akan mudah menolak kehadiran setan. Berarti kita sendiri yang harus gimana caranya ya, supaya hati kita penuh dengan kebaikan. Makanya dari pengajian seperti ini gunukeun itu bukan ketakwaan tuh gunukeun, dikumpulin satu demi satu ya. Maka pada akhirnya kita menabung ketakwaan di dalam hati kita itu ya. Pada akhirnya kita dengan mudah mengalahkan setan tersebut. Amin ya Rabbal alamin.
Dan orang-orang yang zolim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Tuh ibu-ibu. Dan orang-orang yang zolim garis bawahi. Zolim itu tadi orang yang tidak tahajud itu zolim kepada siapa? Zolim kepada dirinya sendiri. Emang zolim dibagi berapa sih? Zolim dibagi sabarici. Sedang ngulang sabarahannya itunya. 1, 2, 3, salosin gitu sabarahannya. Dibagi 3 zolim itu ya. 1 zolim kepada Allah, yang kedua zolim terhadap diri sendiri, yang ketiga zolim terhadap orang lain. Yang mana yang boleh? Tidak boleh semuanya. Kan dolim judulnya juga. Makanya di dalam hadis Rasul, ittaqud dzulma. Hati-hatilah, jagalah dirimu dari perbuatan dolim. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Karena perbuatan dolim itu nanti pada hari kiamat akan membikin dia digebruskan karena neraka dalam keadaan lolong, dalam keadaan buta. Astagfirullahaladzim ya. Jadi orang yang suka mendolim di dunia pada waktu itu, apakah mendolim Allah atau mendolim diri sendiri atau mendolim orang lain, maka dia nanti akan dijerumuskan ke dalam api neraka dalam keadaan buta, tidak melihat, gelap kulita. Nauzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai mendolim siapapun gitu Bu. Kalau didolim, ibu mau didolim? Mau tidak? Ayo mau ulah sih. Tapi sekalinya kita didolim, ngadoa ke Allah. Ya Allah, saya dalam keadaan didolim. Didolim itu gimana? Dituding mencuri, ibu teh padahal tidak mencuri. Sudah sumpah demi Allah, tetap saja dia itu menuding kita. Sampai pada akhirnya masyarakat percaya sama dia. Maka sakampung ngamusuhan ibu. Itu didolimnya sakit sekali. Maka ketika ibu didolim seperti itu, sok rangah ke Allah. Ya Allah, berikan saya apa yang terbaik. Doa aku ibu, doanya yang bagus, doa yang menguntungkan. Karena orang yang didolim itu doanya mustajabah ya. Tapi jangan karena itu ibu terus ngadoa, ya Allah jol ka dieu pangdolim nya ulah atuh aya ngadoa kitu mah nya. Maka hoyong didolim. Ini mah ketika datang pangdolim itu, ibu siap untuk menghadapinya dengan sabar dan ibu berdoa dengan doa yang terbaik ya. Karena didolim itu bagian juga dari ujian di Allah Subhanahu wa taala, mendewasakan jiwa kita supaya kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ibu, jadi orang yang seperti tadi ibu-ibunya mudah kagoda ku setan karena hatinya berpenyakit dan hatinya juga keras ya. Maka orang-orang itu termasuk orang yang dolim dan benar-benar dalam permusuhan yang jauh atau juga persimpangan yang jauh. Dia menyimpang dari jalan Allah yang sebenarnya. Itu yang dimaksud ya. Nah sudah dijelaskan seperti itu, kita udah mengerti. Kemudian bagaimana kita punya siasah untuk memerangi hati-hati yang buruk itu. Maka kita punya 2 di sini ya, doa ya Bu ya. Yang ke-1, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Rasanya ini sudah pada tahu ya doa yang ini. Ada rawahu Tirmidzi, tabut Tirmidzi, sudah dalnya itu pakai iya di belakangnya, pakai iya, tambahkan iya. Iya ya. Jadi Tirmidzi, ada iyanya di sini kakantun. Rawahu Tirmidzi an Umar bin Al-Khattabi. Coba artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah yang membolak-balikan hati. Nah, jadi Allah tuh membolak-balik hati kita. Kadang iman, kadang kufur. Tapi Allah membolak-balikannya seiring dengan keinginan kita. Kalau kita ingin baik, balikkan hati-hati jadi baik. Kalau kita ingin buruk, balikkan jadi buruk. Itu bolak-balik ya. Tapi di sini kita minta ditetapkan kepada Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam ajaran agamamu. Garis bawahi, tetapkanlah hatiku dalam ajaran agamamu. Jadi minta kepada Allah, ya Allah kuatkan agama saya sehingga hati saya bisa tetap mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ini kapan membaca doa ini? Kapanpun ya, kapanpun. Ibu boleh di dalam sujud boleh ya. Ibu sujud
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tambah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, cengkar. Bisa Bu ya. Kenapa? Di dalam sujud saja ketika sholat. Dalam ruku gak ada contohnya. Dalam iftitah diselapkan tekengeng. Di maman ke tekengeng, yang di widian cuma di sujud aja ya. Inna akroba mayakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, atau akrobu mayakunul abdi min rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat dari seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika dia sedang bersujud. Fa aktsirud du'a. Oleh karena itu perbanyaklah berdoa ketika sujud. Begitu ya. Nah, doanya yang mana? Ada yang satu lagi misalnya sorry Ibu teh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa habalana, dan seterusnya. Biasa dirempetkan kan tadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau doanya satu lagi gimana? Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ayana eta mangga eta mah sakali terus langsung disambung dengan doa ya. Doanya nu mana we. Sekalipun masih ada pertentangan. Yang satu ulama membolehkan doa bahasa Sunda ge mangga we, doa sendiri ge mangga we, ada yang seperti itu. Yang satu lagi berpendapatnya bilih ragu, bilih ka mana-mana. Terus saya enggak doa bahasa Sunda mah di luar salat, yaitu dina wiridan atau di luar salam ya. Jadi ibu juga kalau misalnya enggak doa bahasa Sunda sieun ka mana-mana gitu, karena bahasa kita sendiri bisa sujud teh ya Allah, mudah-mudahan panen abdi sing hasil. Panen naon? Panen jambu. Jambu apa? Jambu kristal. Ku abdi bade dibagi Gusti sadayana kecuali si tatangga nu eta. Tuh kan panjang teuing ya. Kalau dengan bahasa sendiri memilih ka mana meuni. Jadi udah atuh dengan menghafal doa-doa yang sudah pasti dari hadis, dari Al-Qur'an, itu lebih nyaman disampaikannya. Ya seperti itu. Mangga Bu, itu doa yang satu. Kemudian yang satu lagi di bawah terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Sok dikomaan dulu. Sam'i pakai koma dulu ya, biar Ibu nanti lebih paham mengartikannya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri manni. Tuh, Bu babari ngapalkeun anak ya. 5 poin itu dari syarri ya. Ulangi, sok baca semua sama ibu-ibu. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manni. Tuh ya. Rawahu Abu Dawud an Sakli bin Hamidin ya. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Bersabda di sini mah artinya berdoa. Jadi Rasul mencontohkan doa kepada kita. Naon doana teh nu tadi? Bunya babari teh 5 poin min syari ya. Hafalkeun nanti. Kalau sudah hafal, Bu Ella boleh saya membacanya di sujud boleh. Sujud yang mana? Sujud awal mangga, sujud tengah-tengah mangga, sujud terakhir mangga. Tidak ada aturan. Harus di sujud akhir tidak ada aturan. Sok pada di setiap sujud mangga diusian ku doa-doa yang tadi. Bagus apa? Bagus adanya ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung. Garis bawahi berlindung. Kalau berlindung itu intinya meminta atau menghindar? Menghindar ya. Kalau bahasanya a'udzu bika itu seperti minta dihindarkan, dijauhkan. Kalau kata-katanya as'aluka itu minta didekatkan. Jadi beda ya. Kalau as'aluka mah aku meminta kepadamu. Jadi yang sudah itu tadi disebutkan yang baik. Tapi kalau sudah a'udzu itu yang disebut yang jelek-jelek, karena kita meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari yang buruk-buruk itu ya. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari pendengaranku yang buruk. Nah, pendengaran yang buruk ya Allah, tong dugikeun ka abdi hirup di alam dunya teh resep ngadangukeun carita anu awon, jangan ya Allah. Kan suka begitu ibu-ibu teh.
yang tadi di sauran ibu ka dieu geura aya kulub sampe ari ibu resep kana kulub sampe teh nya disuguhan ku tatangga tapi nuju ngopi sampe teh bari ngomongkeun mitoha nu tadi teh ya berarti ibu pendengarannya lagi jelek karena mendengar orang-orang yang sedang ngomongkeun batur. Orang yang lagi pasea ku ibu didengarin sami atau oke. Jadi di sini minta kepada Allah itu yang pertama berlindung itu dari pendengaranku yang buruk ya. Nah, kemudian yang kedua ditambah penglihatanku. Tuh, penglihatanku yang buruk juga sama tadi, yang buruk semuanya. Cuman tadi udah diwakili yang pertama. Jadi aku berlindung kepadamu dari pendengaranku yang buruk ya. Penglihatanku, ucapanku, hatiku. Nah, ini kan tadi judulnya tentang hati. Jadi hati ada dua, ada hati yang baik, ada hati yang buruk. Ya Allah, aku tidak mau punya hati yang buruk begitu ya. Dan terakhir juga maniku. Maniku itu ibu bisa diartikan turunanku ya. Karena manusia terlahir ke dunia ini berdasarkan adanya air mani ya pada waktu itu. Kemudian dibentuk di dalam rahim itu yang pertama itu air mani, kemudian naik menjadi alaqah ya, dari nutfah itu, dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, dari mudghah kemudian Allah meniupkan ruh, maka hadirlah manusia ke dunia sebanyak ini. Asal nama tina mani. Nah, ada yang mengartikan bahwa yang dimaksud yang terakhir itu berlindung kepadamu dari turunan yang tidak baik. Berarti kalau minta turunan yang baik berarti ya. Berarti ini kalau dilengkapi ibu-ibu dibalikan hoyong pendengaran yang baik ya, penglihatan yang baik, ucapan yang baik, hati yang baik dan turunan yang baik. Nah, ini doanya ya Bu ya. Gimana yang dimaksud tadi pendengaran yang buruk berarti mendengar yang tidak baik. Penglihatan yang buruk ibu-ibu teh dina angkot aya pamaget menikah payeun ibu teh ya Allah ini selera banget gitu loh cek ibu teh. Nah isalaki nu di imah aduh sigana nahaon cek ibu teh. Lap deh ningali deui eta bade ka Pasar Baru ka Bandung ningalina 16 kali ibu ya. Padahal yang diizinin cuma 1 kali. Maka itu penglihatan yang buruk. Harusnya ibu tungkul karena di situ ada yang ganteng ya. Ketika ibu melong waheng ke ibu melupakan suami ya Bu ya. Dan tidak begitu gentong ada yang hadisnya kedah ditungkulkeun paningana. Nanti pas pulang dari Pasar Baru amak-amakan di rumah itu. Mama kenapa pulang dari Pasar Baru amak-amakan? Nah tuh bapak betul kasep gitu. Hah, kunaon eta? Da tadi na angkot aya nu kasep. Itu bahaya ya. Ibu lagi di rumah aja di teras ngalangkung tetangga. Ngalangkung ibu damang bade ngalangkung bade ka kantor eta teh tetangga kasep nah ibu rugi ka murilit seperti itu ya Allah mau banget lah punya suami seperti itu tapi dorakaeun teh kitu ya. Jadi menghindari Allah jangan sampai saya melihat sesuatu yang sebenarnya buruk kok saya melihatnya seneng kan gitu teh atau ibu baca-baca cerita porno atau baca-baca film porno astagfirullahaladzim ya. Itu mata. Kemudian tadi lisani ucapan. Ucapannya ngetop banget ibu. Karena surah Rasulullah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ngomonglah yang benar yang baik. Kalau tidak bisa ngomong benar cici begitu Bu ya. Itu kata-kata. Berarti yang tadi kata-kata ngomongkan batur menggunjing ya. Kemudian celetak-celetuk ngeunah teu ngeunah tahaya bakal keluar eonnya ya. Si eta mah si ibu kalau nyarios celetak-celetuk ngeunah teu ngeunah eon. Ibu ti antawis nu hadir di dieu bara roda sadana ibu we nu hideung teh eta anu kitu tanya celetak-celetuk ngeunah teu ngeunah eon enggak boleh ya. Nah, kemudian tadi juga tidak dari hati yang tidak baik. Tadi goreng hate teh Bu ya. Kalau goreng pisang enak enggak? Enak goreng combro? Goreng bala-bala? Goreng cireng? Goreng hate? Goreng hate nggak enak, makanya jangan goreng hate ya. Dan terakhir adalah turunan yang buruk tidak mau. Jadi kalau kita tidak mau turunan yang buruk, sok atau didik dari sejak kecil. Malah Rasulullah menjelaskan ibu dan bapak mendidik anak itu dari seawal mungkin. Belum ada si anaknya nalika sapa temon atau sarasmi itu doa diamparkeun. Ya, doa teh Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Anak belum lahir tapi doa sudah dikemukakan, artinya menyambut kehadiran anak dalam keadaan baik-baik saja. Maka insya Allah anaknya akan soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah selesai. Ibu-ibu sadayana cangkel teh. Oh, ibu-ibu hebat ya kalau ngadagukeun teh tara cangkel, ibu mah hebat ya banyak. Aya nu nyariosna kumaha? Tapi seneng juga Bu Ella. Kalau lihat Musamina salaleger, teh nu nunutan, teh nu ngobrol seneng aja. Jadi capek gitu karaos capekna. Mudah-mudahan kita mendapat pahala masing-masing ya. Yang menyampaikan dapat pahala, yang mendengarkan juga sama seperti itu. Amin ya Rabbal alamin ya. Ibu-ibu itu saja yang bisa disampaikan. Tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya Anda di dalam penyampaiannya ada kesalahan gitu, ada kekeliruan, mohon dimaafkan ya. Ini mau ditutup aja dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau ditutup aja dulu ya pertanyaannya atau langsung live gitu atau ditutup dulu? Tutup aja dulu ya. Ditutup dulu. Nah, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.